Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak kelas 5 semua sehat dan dapat mengikuti pelajaran daring bahasa Inggris. Okay, today we are going to learn about there is and there. Hari ini kita akan belajar tentang there is and there, melanjutkan materi bahasa Inggris kita minggu lalu. And now, let's look at the picture. There is and there are in Indonesia artinya yaitu ada. Jadi there is artinya ada, there are artinya juga ada. Namun dari kedua kata ini beda dalam penggunaannya. Nanti akan saya jelaskan. Kalau there is itu digunakan untuk benda yang jumlahnya hanya satu atau tunggal, sedangkan there digunakan untuk benda yang jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Oke student, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Penggunaan untuk there is and there. There is digunakan untuk benda tunggal atau singular noun dan digunakan untuk benda tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Contohnya air, tepung, dan uang. Bisa juga pasir dan lain sebagainya. Sedangkan there yaitu digunakan untuk benda jamak atau banyak, atau in English is plural noun. Dan biasanya di dalam bahasa Inggris untuk benda yang banyak atau lebih dari satu itu di akhir kata ditambah dengan huruf S atau ES yang kemarin juga sudah saya jelaskan untuk penggunaan jamak di dalam bahasa Inggris. Contohnya car, satu mobil. Tapi kalau saya menyebutnya cars, itu ada banyak mobil. Banyak mobil berapa? Ya berarti lebih dari satu atau disebut dengan plural noun. Kemudian kita akan belajar tentang penggunaan kata there is and there dalam sebuah kalimat. Di dalam bahasa Inggris ada yang namanya affirmative or positive sentence, negative sentence, and interrogative sentence. Jadi di dalam bahasa Inggris ada 3 kalimat yang biasanya atau yang bisa kita buat contoh penggunaan kata there is and there. Ada kalimat positif, kalimat negatif, dan juga ada kalimat interrogatif atau pertanyaan. Oke, next. Singular noun atau benda tunggal. Ini adalah contoh dari penggunaan there is and there pada benda tunggal. Tadi ada 3 kalimat in English. Yang pertama ada positive sentence, ada negative sentence, dan ada interrogative sentence. Nah, kita gunakan there is. Kenapa? Karena bendanya tunggal atau satu. There is a spider on the wall. Ada seekor laba-laba di dinding. Untuk kalimat negatifnya, there isn't a spider on the wall. Kenapa menggunakan isn't? Nah, isn't itu adalah singkatan dari is not. Makanya disingkat menjadi isn't. Menggunakan is not apakah tidak boleh? Boleh. Berarti bunyinya menjadi there is not a spider on the wall. Tidak ada seekor laba-laba di dinding. Tuh, sekarang untuk interrogative sentence atau kalimat tanya. Is there a spider on the wall? Yang artinya apakah ada seekor laba-laba di dinding? Nah, yang tadinya there is untuk kalimat tanya dibalik menjadi is there. Kenapa? Karena untuk setiap kalimat tanya di dalam bahasa Inggris kalau ada to be seperti ini, maka to be-nya harus di depan. Nah, to be-nya mana? To be-nya adalah is. Jadi untuk interrogative sentence bunyinya is there a spider on the wall? Apakah ada seekor laba-laba di dinding? Nah, kalau iya berarti kita menjawabnya dengan yes, there is. Kalau no, there is not. Sekarang penggunaan there is
untuk uncountable noun atau untuk benda yang tidak bisa dihitung. Seperti contoh tadi, kita menggunakan kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Untuk kalimat positif, there is some milk in the bottle. Saya menggunakan susu karena susu itu tidak bisa dihitung seperti air. Makanya untuk kalimat positifnya berbunyi there is some milk in the bottle. Ada susu di dalam botol. Untuk kalimat negatifnya there isn't any milk in the bottle. Tidak ada susu di dalam botol. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, isn't adalah singkatan dari is not. Kita juga bisa mengatakan there is not any milk in the bottle. Untuk kalimat interrogatif berbunyi is there any milk in the bottle? Apakah ada susu di dalam botol? Kalau jawabannya iya, berarti kita menjawabnya yes there is. Yang pertanyaannya diawali dengan is there, maka jawabannya menjadi yes there is, atau kalau tidak no there is not, atau no there isn't. Next, sekarang untuk plural noun atau benda jamak atau lebih dari satu atau benda banyak. Untuk kalimat positifnya atau positive sentence berbunyi there are many books on the table. Kita menggunakan there karena bendanya banyak atau lebih dari satu. Many books, banyak buku. Karena bukunya banyak, maka books itu ditambah dengan s di belakangnya. Itu menunjukkan kalau bukunya itu lebih dari satu. Berarti untuk kalimat positifnya berbunyi there are many books on the table, yang artinya ada banyak buku di atas meja. Untuk kalimat negatifnya tinggal menambahkan kata not setelah are. Kalau untuk kalimat positif there are many books on the table, untuk kalimat negatifnya berarti menjadi there are not many books on the table, atau there are not itu bisa disingkat are-nya menjadi aren't. Maksudnya adalah are not. Ya, are not disingkat menjadi aren't. Berarti untuk kalimat negatifnya berbunyi there aren't many books on the table. Tidak ada banyak buku di atas meja. Sekarang untuk yang kalimat interrogatifnya menjadi are there. Yang untuk kalimat positif there are, maka untuk kalimat pertanyaan atau interrogative sentence menjadi are there many books on the table? Apakah ada banyak buku di atas meja? Kalau iya, berarti kita menjawab yes there are. Kita menjawab yes there are itu sudah mewakili yes there are many books on the table. Ya, ada banyak buku di atas meja. Kalau tidak, berarti menggunakan no there are not, atau no there aren't. Baik anak-anak, sekarang coba perhatikan tabel penggunaan there is and there are. Untuk yang there is atau there's, nah there's itu adalah singkatan dari there is. Kita bisa menuliskan there is, juga bisa menuliskan there's. Yang sebelah kanan ada kolom there are. Contohnya yang pertama saya menggunakan seekor kupu-kupu. Kalau untuk there is berarti berbunyi there is a butterfly. Kalau untuk there are berbunyi there are butterflies. Ya, karena a butterfly itu menunjukkan kalau seekor kupu-kupu, kupu-kupunya hanya satu, sedangkan butterflies itu menunjukkan kalau kupu-kupunya lebih dari satu. Makanya di belakangnya butterfly itu ditambah dengan es. Kemarin sudah saya jelaskan kata apa saja yang ditambah dengan s
kata apa saja yang ditambah dengan es. Yang nomor 2 ada there is an animal. Ada seekor binatang. Untuk yang there berbunyi there are many animals. Ada banyak binatang. Selanjutnya there is one mango. Atau kita juga bisa menyebutkan atau mengucapkan there is a mango. Itu kalau mangganya 1. Kalau mangganya 2 atau lebih dari 1, maka menggunakan there are yang berbunyi there are 2 mangoes. Yang artinya ada 2 mangga. Nah, mangga karena lebih dari 1, maka diakhiri dengan S atau ES. Kalau mango berarti diakhiri dengan ES. Kenapa? Karena yang diakhiri dengan ES di belakangnya kalau benda itu menunjukkan benda banyak, yaitu benda yang berakhiran 1 huruf O, 2 berakhiran huruf X, 3 berakhiran huruf SH, 4 berakhiran huruf CH, dan yang kelima atau yang terakhir berakhiran huruf Y. Contohnya box, kotak. Kalau banyak kotak menjadi boxes. Kesimpulan pembelajaran bahasa Inggris kita hari ini yaitu 1. There is and there are artinya sama, yaitu ada dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, there is atau disingkat menjadi there's digunakan untuk benda tunggal atau singular noun dan benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable noun. Yang ketiga, there are digunakan untuk benda jamak atau banyak atau in English is plural noun. Yang keempat, benda tunggal biasanya diawali dengan kata a, an, atau one. Seperti yang sudah saya jelaskan kemarin. Kalau a digunakan untuk benda yang tidak diawali huruf vokal seperti huruf A, I, U, E, O. Kalau benda itu diawali dengan huruf A, I, U, E, O, maka untuk 1 itu menggunakan N. Contohnya apple. Apple, penulisan kata apple itu kan diawali dengan huruf A. Makanya untuk sebuah apel bukan a apple, tapi an apple, menggunakan an apple, sebuah apel. Yang terakhir atau yang kelima, benda jamak diakhiri S atau ES. Jamak di sini maksudnya banyak, lebih dari 1. Maka diakhiri dengan kata S atau ES yang sudah saya sebutkan tadi. Diakhiri ES itu kalau katanya berakhiran huruf O, huruf X, huruf SH, huruf CH, dan huruf Y. Selain kelima huruf itu, maka diakhiri dengan S. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran bahasa Inggris kita pada hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah saya sampaikan, dan jika ada hal yang ingin anak-anak tanyakan, anak-anak bisa bertanya melalui WA pribadi Pak Hamdi. Oke, thank you for your attention. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.